DPRD DKI Jakarta akhirnya mengangkat pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Penetapan Ahok digelar dalam paripurna istimewa DPRD DKI Jakarta. Namun 4 pimpinan DPRD yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tidak hadir. Paripurna DPRD itu hanya dihadiri 44 dari 106 anggota DPRD DKI Jakarta. Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta kemudian menyatakan penetapan Ahok menjadi Gubernur tidak sesuai dengan mekanisme. Bagaimana tantangan Ahok setelah menjadi gubernur? Kita akan membahasnya dalam diskusi bertajuk Tantangan Pasca Ahok Gubernur bersama Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Bang Joni Simanjuntak, dan juga pengamat politik yang juga peneliti Center for Democracy and Transparency, Bang Ansi Lema. Dan nanti kita akan bergabung melalui sambungan telepon dengan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Pak Dodi Riyatmaji. Namun saya menyapa dulu Bang Joni dan juga Bang Ansi yang sudah hadir di Berita Satu. Terima kasih. Saya ke Bang Joni dulu. Bagaimana sih sebenarnya proses paripurna kemarin, Bang, dalam penetapan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta? Ya, memang DPRD DKI Jakarta menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Bapak Profesor Dr. Joherman Sajohan. Salah satu intinya adalah meminta kepada DPRD DKI Jakarta segera untuk membuat rapat paripurna istimewa. Oke. Nah, oleh karena itu, karena memang alat kelengkapan Dewan di DPRD DKI Jakarta belum dibentuk, maka pimpinan DPRD mengundang pimpinan-pimpinan fraksi. Pimpinan fraksi itu akhirnya tapi kawan-kawan dari yang menamakan dirinya Koalisi Merah Putih, mereka tidak mau dengan alasan bahwa masih ada tafsir yang berbeda. Ada berapa total pimpinan sebenarnya, Bang? 5 pimpinan. 5 pimpinan ya. Jadi 4 pimpinan itu tidak mau. Ya. Tetapi kan kemudian kita putuskan itu pimpinan DPRD ketua ya, membuat surat ya. Dan memang wakil-wakil kan harus paraf itu, tanda tangan. Mereka tidak mau. Dan itu sudah dilakukan secara patut. Nah, oleh karena itu juga, tapi di tatip DPRD DKI Jakarta kan ya, memang mereka harus paraf itu. Tapi kalau mereka tidak mau tanda tangan, sudah disampaikan dengan cara yang patut ya. Ada juga di pasal 115 ayat 5. Jika mereka tidak tanda tangan dalam paraf koordinasi itu, maka keputusan itu berlaku sah. Artinya itu kemudian yang meyakinkan paripurna istimewa tetap dilanjutkan meskipun juga hanya 44 anggota yang hadir begitu? Ya, sebenarnya persoalan Pak Ahok ini itu adalah perintah undang-undang. Ya. Makanya saya katakan kepada kawan-kawan bagaimana kita di DPRD DKI Jakarta ini jangan GR. Tanpa kita melakukan paripurna pun beliau tetap menjadi gubernur. As soon as possible, otomatis menjadi gubernur. Nah, oleh karena itu, karena ini amanat undang-undang, kita kepada DPRD disampaikan untuk melaksanakannya, dan kita bukan sebagai pribadi, sebagai jabatan DPRD, kita diberikan wewenang untuk itu. Kalau kita tidak mau melakukan, saya katakan quote unquote itu termasuk abuse of power. Sebelumnya sempat berkoordinasi ke internal DPRD DKI Jakarta sendiri, Bang Joni? Oh iya, sebenarnya itu sudah kita lakukan. Makanya sebenarnya kawan-kawan di sana sering menyampaikan sesuatu hal itu ya agak sedikit lebih heavy, lebih titik beratnya adalah kepada segi-segi politis. Ya. Jadi makanya saya katakan, tapi kita juga bisa memahami itu. Sekarang kan persoalan berhadap-hadapannya dua kutub ini yang menyatakan diri Koalisi Merah Putih dan KIH itu di tingkat Senayan, sebenarnya itu sudah dilimpahkan ke tingkat DPRD DKI. Buktinya adalah telah dibentuk KMP di tingkat DKI Jakarta. Sebenarnya sah-sah saja itu. Tapi maksud kita adalah bagaimana kita kembalikanlah kultur politik Indonesia. Kita kembali kepada kita, kultur politik Indonesia yang memang memahami kearifan lokal. Baik, saya ke Bang Ansi dulu. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan paripurna istimewa yang kita tahu hanya sebagian kemudian yang hadir begitu? Ya, saya kira ini kan sebenarnya kita masuk dalam perdebatan soal katakanlah hukum tata negara lah begitu. Kalau kita merujuk pada sejumlah pakar atau bahkan hampir semua ahli mengatakan sebenarnya Ahok itu
itu sah ya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Secara otomatis Secara begitu otomatis ya, Bang Ansy, dilantik. Hanya yang kita lihat kemarin-kemarin ini adalah terjadinya kegaduhan politik kan gitu. Saya justru melihat yang cukup kental kemarin itu adalah politisasi interpretasi atas bahasa undang-undang gitu. Sebenarnya kalau kita mau periksa apa sebenarnya yang menjadi pangkal penolakan sejumlah pihak, katakanlah sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta ataupun juga sejumlah ormas, katakanlah FPI dan seterusnya. Itu kalau kita periksa, itu hanya karena ada alasan politisasi SARA kok. Kalau kita mau bicara jujur, secara tulus, terang benderang, dari hati, itu hanya karena Ahok ini mengalami double minority. Ahok adalah seorang Kristiani dan dia adalah seorang warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Ya. Nah, tetapi kemudian ini dicari ya pendasaran hukumnya sehingga dalam tanda petik seolah-olah terlihat konstitusional begitu. Tunggu dulu, saya tanya dulu ke Bang Joni. Alasan mereka apa sih sebenarnya, Bang? Kemudian mereka keluar dan tidak mau mengikuti paripurna? Mereka mengatakan bahwa Perpu nomor 1 tahun 2014 itu masih multitafsir. Sehingga mereka mengharapkan mengirim surat kepada Mahkamah Agung untuk minta fatwa Mahkamah Agung. Tapi fraksi kita mengatakan sebenarnya itu kan sudah terang benderang. Penyelenggara pemerintah di daerah itu adalah kepala daerah atau gubernur beserta DPRD. Artinya kita ini dalam konteks tertentu adalah bawahan dari Kementerian Dalam Negeri. Ternyata memang benar seperti itu. Ketika kita mengesahkan RAPBD DKI Jakarta kan kita konsultasi ke Depdagri. Ketika kita membuat perda juga seperti itu. Baik, kalau aturannya sudah seperti itu, Bang Ansy, apa yang membuat mereka yakin kemudian untuk keluar dan tidak mengikuti paripurna istimewa? Ya, sebenarnya ini sebenarnya upaya mereka untuk memahalkan posisi tawar saja begitu loh. Sehingga kemudian mungkin Ahok ini sedikit agak kelunak dan kemudian bersedia untuk berdialog dengan mereka. Tetapi kalau kita melihat Ahok ini adalah seorang tipikal politisi yang tidak lazim begitu. Ini tipikal politisi antitesis begitu. Jadi Ahok itu tidak peduli kalau seandainya demi menegakkan konstitusi, menegakkan undang-undang, berbeda dengan siapapun itu tidak masalah bagi Ahok. Kita sering sekali mendengar dan juga menyaksikan Ahok mengatakan sebuah kebijakan yang diambil itu harus merujuk pada konstitusi dan juga undang-undang yang menjadi pijakan dasarnya begitu. Nah, jadi sekarang kita bertanya, apa yang menjadi dasar hukum tindakan dari teman-teman yang katakanlah sampai hari ini melakukan proses penolakan ataupun resistensi terhadap penetapan Ahok sebagai Gubernur Jakarta? Hampir tidak ada. Kita periksa hanya 3 alasan. Yang pertama alasan etnik, yang kedua alasan agama, dan itu kita bisa lihat dalam berbagai aksi unjuk rasa. Dan yang ketiga, itu alasan karena mungkin mereka tidak suka Ahok berbicara ceplas-ceplos terus terang. Dan menurut saya ini bukan alasan yang substansial dan bukan merupakan suatu alasan yang fundamental begitu. Meskipun mereka adalah yang kemudian mendominasi anggota-anggota yang ada di DPRD DKI Jakarta begitu ya. Baik Bang Ansy dan Bang Joni, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di